Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Hari ini saya kedatangan sebuah laptop 2-in-1 yang bisa di flip hingga 360 derajat. Laptop apa ini? Untuk itu, ayo kita langsung saja ke videonya. Di depan saya ini adalah Lenovo Yoga X390 dari lininya ThinkPad ya. Laptop ini adalah laptop yang diperuntukkan untuk kaum profesional yang waktu itu dirilis tahun 2019-an akhir ya. Nah, laptop 2-in-1 ini bisa di flip sampai dengan 360 derajat gitu ya. Jadi secara looks untuk kaum profesional ini sangat elegan dan juga terlihat compact gitu ya, serta material dan juga build quality-nya cukup kokoh ya dan juga bagus gitu ya untuk digunakan di tahun 2024 ini. Seperti apa spek, kemudian juga spesifikasinya, kemudian juga nanti kualitas layarnya dan juga performanya serta baterainya nanti kita ulas lebih lanjut di segmen berikutnya. Dari sisi konektivitas ini udah terbilang lengkap ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri ini ada USB Type-C. Kalau kita mau ngecas ini bisa masukin ke sini ya. Kemudian juga USB Type-C untuk transfer data. Ini USB Type A, bisa teman-teman gunakan untuk flash disk ataupun mouse Bluetooth ya. Kemudian ini ada jack audio 3,5 mm. Kemudian di sebelah kanan kita beralih, ini ada Kensington lock. Kemudian ada HDMI, kemudian ada USB Type A lagi, kemudian ada tombol power. Dan jangan lupa ya teman-teman, karena ini adalah laptop yang support untuk touchscreen, jadi dibekali dengan stylus pen. Ada di sini. Nah, ini juga berfungsi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dicas, tinggal kalau mau dicas lagi tinggal masukin ke tempatnya kembali. Beralih ke bagian dalam, ini engselnya sangat kuat ya teman-teman ya, nggak bending ataupun juga nggak letoy gitu ya, jadi kuat. Untuk di bagian dalamnya sendiri ini untuk keyboardnya sangat nyaman dan juga nyaman banget teman-teman ya. Kalau teman-teman biasa pakai Lenovo kemudian pindah ke brand misalkan katakanlah Asus ataupun HP akan kerasa banget perbedaannya gitu ya. Untuk seri yang mungkin secara range harga mirip-mirip, tapi untuk keyboard bisa diadu untuk Lenovo kalau menurut saya masih yang terbaik gitu ya, apalagi di lini ThinkPad-nya gitu ya. Jadi bikin kita makin betah lama-lama ngetik di laptop ini gitu ya. Nah, kemudian di bagian depannya ada privacy shutter, kemudian ada webcam juga, dan di sini ada fingerprint gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman bisa dipasang fingerprint untuk akses ke laptop ini gitu ya. Untuk layarnya dari Yoga X390 ini dibekali dengan panel berukuran 13,3 inci Full HD dengan resolusi 1920 x 1080 ya. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi panelnya ini kualitasnya bagus ya. Warnanya juga cukup oke, dan juga tingkat brightness-nya sekitar 300 nits ya. Masih oke digunakan di dalam ruangan, dan juga kalau misalkan teman-teman mau dipakai di indoor kantor itu masih bagus banget. Terlihat ya gambar yang saya play di YouTube dengan resolusi 1080 itu masih bagus banget ya. Detailnya lihat masih detail banget, kemudian juga nggak bikin sakit di mata ya. Masih oke lah kalau kita gunakan di dalam ruangan. Tetapi kalau untuk di luar ruangan ya, walaupun dia ada anti clear-nya atau kalau sinar matahari mantul ke sini nggak terlalu diserap, nggak terlalu mantul gitu ya, sebagian diserap di layar ini, tetap aja gitu karena layarnya masih kecil ya, masih 300 nits. Ini agak kurang worth it ya kalau teman-teman mau pakai di outdoor atau misalkan teman-teman kerja di luar kantor, itu agak kurang bagus gitu ya. Tapi so far cukup oke lah kita gunakan di tahun 2024 ini. Gimana kalau dengan speakernya? Speakernya fun fact ini bagus banget ya. Ya kalau misalkan saya compare dengan laptop harian saya Lenovo E14 ya, ThinkPad juga, itu jauh ya. Ya mungkin harganya juga jauh, tapi secara suara ini enak banget. Coba kita dengerin ya suaranya. Nah, suaranya detil,
kemudian juga nggak pecah ya suaranya. Coba kita kasih 100%. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman suaranya detail nggak? Ini volume 100%, tapi masih sangat bagus suaranya, clear ya. Lanjut ke dapur pacunya, Lenovo Yoga X390 ini dibekali dengan prosesor Intel ya, Core i5. Ada juga varian yang Core i7, yang saya miliki ini Core i5 generasi ke-8 ya, dengan kecepatan maksimum 1,6 GHz. Nah, kemudian kalau RAM-nya itu ada yang 8 GB dan juga ada yang varian 16 GB. Jadi saran saya kalau teman-teman mau multitasking, ambil yang 16 GB aja, karena memang itu nanti makin cepat, makin enak, makin sat gitu. Kalau RAM-nya kecil, otomatis nanti multitasking agak ribet. Dan untuk SSD atau penyimpanan sendiri itu dari 256 sampai dengan 1 TB. Kalau yang saya miliki ini di SSD 256 gitu ya. Ini udah cukup oke untuk penyimpanannya. Nah, namun sayangnya ini nggak bisa di-upgrade ya, udah sodim di motherboardnya, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Nah, kemudian kalau untuk nge-lag nggak sih Bang? Kira-kira kalau misalkan cuman RAM-nya 8, enggak ya? Kalau menurut saya udah enggak. Jadi kalau untuk teman-teman kerja kantoran biasa, kayak otak-atik data, kemudian juga editing video ringan, RAM 8 sudah cukup untuk digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang unik dan juga value dari Lenovo Yoga X390 ini ya teman-teman? Kalau menurut saya value-nya yang pertama, ini salah satu laptop portable 2-in-1 yang compact, ringan bobotnya ya, mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2 kg, bisa diangkat dengan satu tangan seperti ini. Kemudian looks-nya masih sangat premium dan juga udah diklaim ya standar military juga, harusnya kuat secara material gitu ya. Walaupun nanti amit-amit ini laptop jatuh ya kan, kebanting dan lain-lain, harusnya ini masih kuat ya, standar military grade-nya sudah ada gitu. Tapi serinya berapa saya agak lupa gitu ya. Nah, kemudian ngomongin soal daya tahan, baterainya seperti apa sih Bang? Nah, baterai dari Lenovo Yoga X390 ini cukup awet ya, dengan baterai 50 Wh. Kita bisa pakai sekitar 10 sampai 12 jam dalam kondisi baru. Kalau sekarang ini kan ini laptop second ya, jadi nggak memungkinkan daya baterainya awet seperti dulu lagi ya. Mungkin sekitar 3-4 jam penggunaan selama saya pakai itu masih bisa dipakai kok, dan itu masih oke banget. Kadang-kadang kan kita juga di kantor sering banget kita pasangin ini ya casannya supaya tetap performancenya terjaga seperti itu, dan juga nggak ribet ngisi-ngisi daya di saat mau habis ataupun mau keluar kantor gitu ya. Nah, kemudian apa sih Bang, masa iya nggak ada kekurangan sama sekali di laptop Lenovo Yoga X390 ini gitu ya? Ada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sadarin gitu ya, dari tadi ketika saya record video ini sampai dengan akhir, ini kipasnya kadang bunyinya kencang banget ya. Kipasnya itu bunyinya kencang banget karena mungkin dia laptop tipis ya, dan juga ringan. Biasanya kelemahannya di situ ya teman-teman ya. Jadi si laptop itu suara kipasnya kencang dan kadang-kadang itu mengganggu. Dan untuk suhunya sendiri agak anget ya dibanding Lenovo E14 yang saya gunakan sehari-hari. Kebetulan ada di balik sini ya, saya gunakan itu lebih adem, kipasnya juga lebih senyap. Ada beberapa faktor, kemungkinan besar mungkin karena kipasnya itu kotor, belum sempat dibersihin juga, belum sempat dibenerin gitu ya. Biasanya ada debu-debunya, itu juga buat kadang-kadang si kipasnya itu lebih kencang. Dan memang rata-rata untuk laptop tipis dan ringan seperti ini, kelemahannya adalah di suhunya gitu ya, agak anget. Kalau panas enggak ya teman-teman ya, agak anget aja gitu ya. Mengganggu enggak juga gitu ya. Tapi kalau untuk suaranya kadang-kadang kalau yang sudah biasa pakai laptop silent, kipasnya sudah mengcover panas dengan baik, nggak keras bunyinya, itu lebih enak, itu lebih senyap gitu ya. Itu aja sih kekurangannya kalau untuk bekerja kantoran, kemudian juga olah data, report dan lain-lain. Ini sangat oke lah, sat-sat lah ya Mas Yan ya, masih enak banget gitu ya. Saya juga kemarin sudah hampir beberapa bulan pakai laptop ini untuk kerja, selain laptop saya sendiri ya, yang satunya lagi itu masih enak banget gitu ya. Mau buat apapun di sini, olah data yang berat sekalipun
Ya, saya juga olah data megabyte, beberapa megabyte itu masih sangat oke gitu ya. Jadi saat kita mau pindah-pindah aplikasi juga masih enak gitu ya. Lihat ya, enak banget gitu ya, nggak ada lag dan juga hambatan sama sekali gitu ya. GPU, kemudian juga CPU, kemudian juga konektivitasnya berjalan dengan stabil dan juga lancar gitu ya. Jadi untuk performa jangan diragukan lagi, untuk Lenovo seri X390 ini sudah sangat mumpuni di tengah kekurangan yang ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Minta bantu dukungannya, jangan lupa like, kemudian juga share kalau bermanfaat, dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe di channel Kresna Gadget. Kasih tahu teman-temannya bahwa di sini ada info terkait seputar gadget, kemudian juga barang-barang second yang berkualitas. Bisa langsung datang ke channel Kresna Gadget. Itu aja. Terima kasih teman-teman sudah support sampai dengan di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.